Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh KM. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Sebelum kita belajar, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional 1, 2, 3. Selanjutnya Bapak akan mengecek dulu kehadiran yang disebut namanya di akuntan tangannya. Ayu Denia, ya hadir, alhamdulillah. Desri, belum kita menginjak ke pelajaran. Berdiri dulu, berdiri. Berdiri sambil tangannya dikeataskan, ya, tangannya dikeataskan, kemudian diremas-remas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mengingat pelajaran yang sudah Bapak sampaikan, yaitu masalah tentang tumbuhan. Setelah kita berangkat dari rumah, di perjalanan menemui apa? Banyak tumbuhan, banyak. Mulai dari di halaman rumah, pasti kalau kita itu kan di kampung, ya, di kampung pasti banyak namanya tumbuhan, baik di depan rumah, di belakang rumah, maupun di pinggir rumah, ya. Tumbuhan itu berbagai macam, ya. Ada yang hidup di air, ada yang hidup di darat. Coba, tumbuhan banyak yang tumbuh di darat atau di air? Tumbuhan itu banyak yang tumbuh di darat. Nah, yang tumbuh di air seperti apa? Kangkung, ya. Terus lagi genjer, ya. Genjer apa lagi? Oh, padi, ya. Padi tumbuh di sawah. Genjer tumbuh di sawah. Kangkung tumbuh di ada yang di balong kolam, ya. Ada yang di balong kolam, itu kangkung. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu akan membahas tentang fungsi, ya, atau bagian dari tubuh tumbuhan. Bagian. Jadi tumbuhan itu terbagi-bagi. Ya. Jadi ada namanya masing-masing. Contoh di kita, di badan kita terbagi-bagi kan. Ada yang namanya kaki, ada yang namanya apa lagi? Badan, ada namanya lagi apa? Tangan, ada lagi apa? Ada rambut, ada leher, ada telinga, ada hidung, ya. Tapi itu namanya tubuh, kan? Tubuh manusia. Ya. Di dalam tubuh itu terbagi-bagi, ya. Ada namanya masing-masing. Ya. Begitu juga pada tumbuhan terbagi-bagi.
ya ada fungsinya. Ada yang namanya apa? Mulai dari bawah yang tumbuh di tanah apa namanya? Pada tumbuhan itu namanya akar. Nah, sini ada bagian-bagian tumbuhan. Ya. Yang paling bawah yang tumbuh ke tanah namanya akar. Terbagi dua. Akar terbagi dua bagian. Mulai dari bawah yaitu akar. Kemudian ada lagi apa namanya? Buah. Setelah akar ada batang nih. Belum ke buah, berarti ada batangnya dulu. Ya, ada batangnya dulu. Akar, batang. Ya, setelah batang baru ada daun. Setelah daun ada bunga. Setelah bunga ada di dalam buah ada ya, itu susunan. Ya, susunan atau bagian daripada tubuh tumbuhan. Akar. Yang pertama akar. Ya. Yang di bawah akar yaitu terbagi dua bagian. Satu ada akar apa? Tunggang. Ada akar tunggang. Tahu akar tunggang? Tahu belum? Ada yang belum tahu akar penting kan? Akar, ya. Yang penting akar, padahal akar itu terbagi dua bagian. Nah, Bapak membawa nih ada tumbuhan, membawa tumbuhan buat kita melihat secara langsung. Ya, itu kan foto. Ini bukti nyata, ya, bukan rekayasa. Nah, ini ada akar. Ada akar tunggang. Yang dimaksud akar tunggang ini akar yang paling besar. Ya, akar yang paling besar. Namanya pangkal akar. Ya. Mana yang satu lagi katanya akar itu terbagi dua. Ada namanya akar serabut. Namanya akar serabut ini. Nah, akar yang kecil-kecil itu namanya akar serabut. Betul? Ya, namanya akar serabut. Kemudian pada tumbuhan itu ada tumbuhan akarnya itu hanya akar serabut, tidak ada namanya akar tunggang. Ya. Tidak ada akar tunggang, jadi tidak ada akar pangkal akar, ya, tidak ada, semuanya kecil. Nah, ada yang tahu belum? Mungkin belum, ya, baru mengenalnya juga hari ini, kan? Nah, sekarang pasti kita akan tahu, ya, akar serabut itu seperti pohon kelapa, ya, kemudian ada pohon sawit. Nah, pohon sawit itu pohon kelapa tidak ada akar tunggang, tidak ada akar yang besar, semuanya sama, ada kecil-kecil, tapi kuat kan? Kuat. Ya. Saking kuatnya berarti ada apa? Akarnya itu selalu apa? Akarnya banyak, ya. Kecil tapi banyak. Contoh lagi seperti kita punya sapu lidi, kan? Sapu lidi kita menyapu hanya satu sapu, ya, satu tidak banyak. Apakah bisa kita menyapu? Tidak. Bisa, tapi dikumpulkan, ya, akan bisa menyapu, ya, akan bisa menyapu. Jadi kuatnya ini tumbuhan
tumbuhan pada kecil-kecil tapi bisa menahan badan atau batang akar yang besar, banyak di bawahnya banyak, jadi kuat. Nah, itu. Kemudian ada lagi pohon apa? Pohon pisang, kan? Pohon pisang, betul. Pohon pisang akarnya pada kecil. Nah, kalian angkat kepalanya. Ini namanya batang. Batang pohon gunanya untuk apa? Untuk berdiri, kemudian menahan yang ada di atas seperti daun, apalagi buah. Nah, kan? Itu gunanya apa? Batang. Di sini kan ada daun, ada ranting batang. Ya, ranting batang ini namanya ranting batang. Nah, kemudian ada lagi apa? Ada bunga. Nah, setelah bunga akan menjadi apa? Buah. Nah, itu bagian ada tumbuhan. Kemudian ada fungsinya, ada tidak? Kalau kita punya kaki untuk apa? Fungsinya untuk berjalan. Nah, tangan untuk apa fungsinya? Mengambil. Mulut fungsinya untuk apa? Makan. Mata fungsinya untuk melihat. Ya, melihat. Kemudian ini fungsi apa? Tahu belum? Fungsi akar. Fungsi akar itu ya, mengambil sari-sari makanan atau mengambil zat yang ada di tanah, ya, menarik zat atau mengambil air, menyalurkan kemana? Ke batang, ditarik, ya, disedot, ditarik oleh kita menanam pisang, kemudian dikasih pupuk supaya apa? Supaya apa tumbuhan dikasih pupuk? Supaya supaya bagus. Ya, dikasih makan. Coba perhatikan ini daun bagaimana? Lemas kan? Lemas karena akar tidak makan. Kemudian daun tidak menyerap sinar cahaya matahari. Ya. Kita membawa pohon tapi pakai pot, ya. Pakai pot disimpan di dalam ruangan, tidak sama sekali tidak menyerap sinar matahari. Kadang ada yang hidup tapi lambat untuk membesar, ya, ada bisa hidup tapi lambat untuk besar karena makanannya kurang. Nah, kalau ada orang yang badannya kecil berarti kurang makan. Satu kurang makan bukan kurang gizi, ya. Mungkin ada lagi, ada dari keturunan, ya, banyak. Kalau manusia bukan manusia saja, ya, tumbuhan juga sama. Boleh tidak ngantuk, kita lihat. Nyanyian apa? Nyanyian bagian-bagian tuh. Kemudian sekarang kalian semuanya akan Bapak kasih tugas, ya, kasih tugas supaya untuk mengingat apa? Mengingat kembali yang sudah disampaikan.
ya, bisa menuliskan. Selain diingat, bisa ditulis. Ini tugasnya gampang ya. Tugasnya cuman satu, mewarnai dulu ya, mewarnai bagian-bagian tuh. Warna akar seperti apa, warna batang seperti apa, warna daun, kemudian warna buah ya, warna kembang ya, warna kembang, warna buah seperti apa. Kemudian dikasih lagi fungsinya. Nah, namanya dulu ada namanya satu akar dua, batang yang ketiga, yang keempat, kelima, buah, keenam, ini. Betul. Ini satu kelompok satu ya. Apa? Ya boleh. Ketuanya siapa? Toh. Sudah dibentuk belum kan? Dari orang dibentuk kan? Ketua kelompoknya. Satu orang. Tugas kelompok berarti pekerjaan harus semuanya ya, semua bekerja, yang namanya kerja kelompok. Nah, berarti harus semuanya nilainya juga akan sama ya. Kalau nilai 5 atau 7 ya, nilai 7 otomatis semuanya akan mempunyai nilai 7 karena pekerjaan kelompok ya. Beda lagi dengan pekerjaan mandiri ya. Pekerjaan mandiri kan beda, yang mengerjakan juga sendirian, otomatis buat sendiri. Nilai 8, 10 ya. Pada
dua. Sudah selesai. Dua, silakan kelompok satu ke depan kelompoknya. Kelompok satu, kelompok dua. Kelompok dua boleh ke depan. Kelompok tiga, silakan ke depan. Geser ke sini, geser. Kelompok empat, kelompok lima boleh ke depan. Nah, sekarang semuanya sudah ada di sini. Geser-geser, ayo ke sorot. Sini. Nah, satu akar untuk menyerap dan mineral. betul. Ya, lanjut. Fungsinya, daun fungsinya. Ya. Daun fungsinya untuk menyerap sinar cahaya matahari. Nah, tadi kan kurang pada jelas ya, kurang pada jelas membacakan bagian-bagian tumbuhannya. Nah, sekarang akan dibacakan kembali untuk kelompok satu. Ini kelompok satu, hasil dari kelompok satu. Apakah cara menyebutkan fungsi-fungsinya tepat atau belum? Ya, fungsi akar untuk menyerap zat mineral, betul tidak? Betul. Kemudian daun, daun untuk menyerap sinar cahaya matahari, betul? Menyerap sinar cahaya matahari. Ya. Selanjutnya bunga untuk menjadikan buah, betul? Apakah kelapa ada bunganya? Ada bunganya? Ada bijinya? Kelapa ada bijinya tidak? Kenapa bisa jadi? Katanya kelapa tidak ada bijinya. Kan di sini sudah dikasih tahu biji itu apa? Menyebarkan, menyebarkan tumbuh. Bahkan kasih tugas kali buat sendiri. Ya, tadi kelompok. Nah, sekarang sendiri ya, buat mandiri. Tiga nomor ya. Nomor
silakan dikeluarkan. Dikasih nama. Kita Intan Desti Raini Ain Fatmawati Denia Nomor 1 sebutkan tumbuhan yang hidup di air. Satu tumbuhan Kemudian kedua, sebutkan pohon apa yang tidak mempunyai akar tubuh. Sawit, pohon pisang. Ya. Yang ketiga, tumbuhan apa yang tidak ditanam batangnya? Apa? Sekarang kita akan menyimpulkan dari awal sampai akhir, menyimpulkan hasil belajar kita. Jadi kita itu sekarang sudah mengenal namanya bagian-bagian tumbuhan. Pada bagian-bagian tumbuhan itu ada namanya satu akar, dua batang, yang ketiga daun, yang keempat yang keempat akar dibagi berapa? Akar dibagi dua, ada akar pohon yang tidak mempunyai akar tunggal seperti pohon sawit, pohon pisang. Pada pembelajaran hari ini Bapak akan tutup ya dengan bacaan hamdalah bersama-sama.
warahmatullahi wabarakatuh.